Halo, selamat datang dan selamat datang kembali semuanya. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas cara cepat menjawab full test reading TOEFL. Nah, ini untuk yang part 4-nya ya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman belum menonton yang sebelumnya, ini tidak apa-apa, bisa langsung menonton yang ini karena ini kita pembahasannya berdasarkan bacaan. Jadi kan di reading TOEFL itu ada 50 soal yang biasanya terbagi menjadi 5 bacaan atau 5 passage. Nah, untuk bacaan pertama itu kita bahas di video yang part 1, bacaan kedua itu di part 2, kemudian bacaan ketiga itu di part 3, dan sekarang kita akan membahas bacaan yang keempat itu di video part 4 ini. Jadi kita akan membahas bagaimana sih cara cepat untuk menjawab reading TOEFL berdasarkan langsung dari soal full test readingnya gitu. Kita langsung aja ya. Oke, nah jadi teman-teman terakhir kita sampai nomor 33. Nah, sekarang untuk part 4 ini, bacaan yang keempat itu dimulai dari nomor 34 sampai nomor 41. Nah, mungkin kalau dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, jumlah pertanyaannya ini lebih sedikit, teman-teman, karena sebelumnya itu ada yang jumlah pertanyaannya 10, ada yang jumlah pertanyaan untuk satu bacaan itu 11, ada yang 12. Nah, sementara untuk yang ini, karena passage-nya atau bacaannya lebih pendek, pertanyaannya pun jadi lebih sedikit, hanya 8 pertanyaan. Oke, nah kita langsung aja ke pertanyaan nomor 34 nih teman-teman. Kita nggak usah baca dulu bacaannya, nanti kita akan kembali membaca bacaan, tapi kita lihat dulu yang ditanyakan apa ya. Nah, nomor 34 ini, which of the following best describes the organization of the passage? Oke, teman-teman. Nah, tiap-tiap tipe pertanyaan dalam reading TOEFL itu cara menjawabnya berbeda. Jadi ada beberapa tipe atau beberapa jenis pertanyaan dan cara menjawabnya itu berbeda-beda. Nah, teman-teman mungkin udah pernah dengar di video-video sebelumnya atau mungkin udah pernah tahu juga bahwa pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul di soal reading itu seperti main idea atau topic question, vocabulary in context, kemudian ada juga pertanyaan inference question, specific question, reference question. Nah, kalau teman-teman nggak tahu istilah-istilah tersebut, itu teman-teman bisa cek di video-video kita sebelumnya membahas spesifik mengenai hal-hal itu gitu ya, soal-soalnya. Nah, untuk di organization question sendiri, nah ini ada tipe pertanyaannya sendiri nih teman-teman. Mungkin teman-teman tidak terlalu familiar nih, karena biasanya kita lebih familiar sama topic question atau main idea question. Ini sebetulnya nggak terlalu jauh dari topik atau main idea question, agak mirip teman-teman. Cuman yang membedakan adalah kalau topik atau main idea itu menanyakan topiknya atau menanyakan isi atau ide pokok dari bacaan, kalau organization itu dia menanyakan susunan bacaannya atau struktur bacaannya. Contoh nih, misalkan kalau susunan atau struktur itu misalnya di bacaan ini ngobrolinnya, oh ini tuh ngobrolin misalkan dua konsep, misalkan dua teori yang berbeda kemudian didiskusikan oleh misalkan oleh 3 ilmuwan gitu misalnya, strukturnya itu seperti itu gitu. Jadi atau misalnya ini adalah pembahasan tentang ada membahas satu definisi suatu istilah kemudian diberikan contoh-contohnya setelahnya misalnya. Atau strukturnya itu misalkan ini adalah menjelaskan tentang konsep secara umum, kemudian setelah itu diilustrasikan misalnya contoh-contohnya atau misalkan klasifikasi-klasifikasinya gitu. Jadi bentuknya organisasi itu tidak serta-merta isi dari bacaannya, tapi strukturnya. Itu ngebahas apa sih secara struktur gitu. Apakah dia itu bahas definisi, ataukah dia itu ternyata membahas konflik, atau dia itu ternyata misalnya ada orang yang dua orang yang sedang mendiskusikan sesuatu dan bertolak belakang. Nah, seperti itulah gitu organization gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman masih bingung dan masih ingin mendalami tentang organization question, nanti teman-teman tinggal klik aja di atas, nanti saya kasih linknya untuk ke video yang membahas khusus tentang organization question. Nah, khusus untuk soal nomor 34 ini, jadi cara menjawabnya gimana gitu, kita langsung aja. Cara menjawab organization question itu adalah dengan memahami tiap paragraf itu ngobrolin apa. Jadi sama dengan cara menjawab topic question, tapi yang membedakan ya tadi yang ditanyakannya itu berbeda. Tapi caranya sama. Kita harus tahu dari tiap-tiap paragraf itu ngobrolin apa. Nah, kalau di sini kebetulan paragrafnya cuma satu, kita baca satu atau dua kalimat aja sampai kita paham aja yang mau dibahas apa.
Nah, kita lihat satu kalimat dulu misalnya. Di sini ada kalimat pertama. The concepts of analogy and homology are probably easier to exemplify than to define. Oke, jadi katanya konsep-konsep analogi dan homologi itu mungkin lebih mudah untuk di-exemplify. Exemplify itu untuk dicontohkan than to define, daripada didefinisikan gitu. Jadi kalau dari kalimat pertama ini kita sebetulnya udah agak ada gambaran sedikit ya bahwa ke bawah-bawahnya nih kita kayaknya akan membahas ya ini dua konsep ini, yaitu konsep analogi dan konsep homologi, tapi dibahasnya itu kalau berdasarkan kalimat ini kemungkinan akan dikasih contoh, bukan didefinisikan. Jadi kita nggak akan bahas definisinya, tapi justru akan dicontohkan gitu. Jadi contohnya dari analogi apa, contohnya dari homologi itu apa gitu. Jadi kalau dari kalimat ini kita bisa kebayang ya gambarannya seperti itu. Nah, oke, kita langsung aja ke pilihan jawaban. Di sini yang mana yang paling masuk untuk gambaran yang tadi kita baca. Kira-kira organization-nya atau strukturnya itu seperti apa? Kita lihat di A ya. A contrast is drawn between two concepts by means of examples. Jadi sebuah kontras itu digambarkan antara dua konsep dengan cara memberikan contoh. Nah, yang A ini udah masuk nih teman-teman ke yang kita tadi tergambar dari kalimat pertama tadi ya, bahwa ada dua konsep, terus dicontohkan gitu. Nah, kalau yang BCD kita cek nih, apakah betul ataukah berbeda atau gimana gitu. Kita belum yakin misalnya yang A itu jawabannya atau bukan. Kalau yang B, a general concept is introduced, examples are given, and a conclusion is offered. Katanya, sebuah konsep utama atau sebuah konsep umum itu diperkenalkan, examples are given, contoh-contoh diberikan, and a conclusion is offered, dan sebuah kesimpulan itu ditawarkan. Nah, kalau di sini salahnya di mana? Salahnya itu di a general concept pertama. Pertama ini konsepnya nggak cuma satu, di sini ada dua konsep yang dibahas. Nah, itu aja bisa jadi kunci untuk menentukan bahwa suatu pilihan jawaban itu salah, teman-teman. Ketika di bacaan itu ada dua, ternyata di jawaban ada satu, salah. Atau misalnya kebalikannya. Di bacaan misalnya ngobrolin satu teori, tapi di pilihan jawaban malah ada lebih dari satu teori, misalnya, itu juga salah. Nah, ini yang dibahas adalah konsep. Nah, berarti konsepnya harus jelas ada berapa. Kalau di sini satu berarti salah ya. Kemudian sang salahnya lagi adalah di sini nggak ada conclusionnya. Examples-nya betul ada disebutkan di beberapa examples. Tadi kan kita kebayang akan ngobrolin examples, tapi conclusion ini kita nggak tahu gitu, karena nggak ada kalau kita lihat, karena ini cuma satu paragraf dan nggak ada paragraf untuk conclusion, ini kemungkinan nggak dikasih. Teman-teman bisa cek juga nanti kalau udah selesai apakah ada conclusionnya atau enggak, tapi yang paling pasti adalah di sini udah salah, a general concept gitu. Yang ketiga, yang C, two definitions of the same concept are compared. Ini juga salah. Salahnya di mana? Pertama, two definitions, kita tadi tidak membahas definisi, katanya lebih mudah dicontohkan daripada didefinisikan. Jadi kemungkinan nggak ada definisi. Yang salah kedua adalah the same concept. Konsepnya cuma satu lagi. Jadi dua definisi dari konsep yang sama. Nah, dibandingkan, kurang tepat ya, karena ada dua konsep yang berbeda, yaitu analogi dan homologi tadi. Jadi yang C ini salah. Kemudian yang D, two proposals are suggested and support for both is offered. Jadi dua proposal katanya disarankan dan dukungan atau bukti untuk keduanya itu ditawarkan. Nah, untuk yang D ini kenapa kurang tepat, teman-teman? Karena bukan bahas proposal. Proposal itu biasanya sebelum sebuah project atau sebuah riset atau sebuah penelitian ataupun project pekerjaan dilakukan, dibikin proposal. Ini nggak ada hubungannya karena kita lagi bahas konsep analogi dan homologi. Gitu, teman-teman. Jadi yang B salah karena ini a general concept, yang C salah karena two definitions dan the same concept, yang D salah karena two proposals. Nah, itu yang dimaksud dengan organization. Jadi di dalamnya itu ada apa sih yang dibahasnya, susunannya. Jadi bukan isinya. Kalau isinya kan berarti ngebahas tentang homologus dan homologi sama analogi kalau isinya, kalau main idenya. Tapi kalau secara susunan, ini ada sebuah kontras nih yang diambil antara dua konsep. Itu konsepnya nggak disebutin di sini, tapi kita
kita kan lagi bahas organization ya gitu. Jadi tapi ini kontrasnya itu digambarkannya itu melalui examples gitu. Jadi yang betul adalah yang A. Oke, itu ya cara menjawab organization question. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 35. Okay, according to the passage, the concepts of analogy and homology are Nah, ini teman-teman namanya specific questions karena ada according to the passage, artinya kita akan mencari jawabannya itu di dalam bacaan itu di tempat tertentu, misalnya di kalimat yang mana gitu yang membahas tentang yang ditanyakan di sini, disitulah akan ada jawabannya gitu. Jadi dia nggak perlu kebayang keseluruhan bacaan. Sedangkan organization tadi itu sebetulnya kalau paragrafnya lebih dari satu, teman-teman harus membaca tiap paragraf satu kalimat lah minimal gitu. Sementara kalau yang according to the passage seperti ini, yang namanya specific question itu hanya satu kalimat aja yang ditanyakan aja gitu. Nah, karena ini menanyakannya di kalimat yang sama yang tadi kita baca ya, di kalimat pertama ini udah jelas-jelas the concept of analogy and homology are. Nah, di sini kan kalau di sini kalimatnya are probably easier to exemplify than to define. Berarti kan mungkin lebih mudah untuk dicontohkan daripada didefinisikan. Nah, tapi teman-teman cari jawabannya itu yang sama maknanya. Jadi meskipun kata-katanya berbeda atau sedikit berbeda, tapi yang maknanya sama. Nah, kalau di sini difficult to understand itu nggak seperti itu, tapi lebih tepatnya justru yang B ya, easier to understand through examples than through definitions. Kata-katanya mirip dan maknanya sama, tapi memang sedikit berbeda kata-katanya. Kalau tadi kata exemplify dan to define, kalau ini true examples and true definitions. Yang penting maknanya sama, teman-teman. Mau kata-katanya berbeda nggak apa-apa, yang penting maknanya sama. Jadi jawabannya itu adalah yang B gitu. Itu untuk specific question. Nah, kita akan lanjut ya ke nomor berikutnya, 36. Oke, nomor 36 ini teman-teman yang ditanyakan adalah the word rigid in line 4 is closest in meaning to. Oke, closest in meaning to ini dia mencirikan jenis pertanyaan vocabulary in context, yaitu menanyakan kata yang ditanyakan ini, kata rigid yang ada di baris keempat itu paling dekat maknanya dengan yang mana di antara pilihan jawaban. Nah, caranya teman-teman mau nggak mau harus membaca kalimat yang ada di bacaan yang ada kata rigidnya. Kenapa? Karena kita tetap harus kembali ke konteks di bacaan. Rigid ini mungkin artinya lebih dari satu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kita harus tetap kembali ke bacaan untuk tahu arti yang mana gitu, yang kira-kira paling pas gitu. Nah, kita lihat dulu di sini ya, di line keempat berarti ini kalimatnya. Nah, sampai sinilah. Oke, rigidnya ada di sini line keempat ya. Kita baca dulu. For example, flight requires certain rigid aeronautical principles of design, yet birds, bats, and insects have all conquered the air. Katanya. Contohnya, terbang itu membutuhkan prinsip-prinsip desain aeronautikal yang rigid gitu. Tapi burung-burung, kelelawar, baik itu juga serangga, itu bisa menguasai udara. Intinya bisa terbang gitu. Jadi dari kalimat ini ada yet di situ, ada kontras di sini yang bisa mengindikasikan bahwa rigid ini kemungkinan adalah artinya tetap atau kaku gitu. Jadi baik atau tertentu gitu. Jadi kan dia bilang gini, terbang itu membutuhkan prinsip-prinsip desain aeronautikal yang kaku atau tertentu gitu, yang rigid. Tapi burung-burung, baik itu burung, baik itu kelelawar, baik itu serangga, semuanya bisa terbang, bisa ada di udara gitu. Nah, jadi dari situ kan masuk akal tuh bahwa kalau rigidnya ini kaku. Nah, nih teman-teman. Jadi di sini jawabannya antara A, B, C, D. Kalau yang masuk itu adalah yang infleksibel. Jadi meskipun prinsip-prinsip terbang itu infleksibel, rigid, tapi burung dan lain-lain itu bisa terbang gitu. Oke, jadi jawabannya itu yang A, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke nomor 37. Oke, nomor 37. According to the information provided in the passage, which of the following would most probably be considered analogous? Oke. Nah, teman-teman, seperti yang tadi disebutkan, jika ada according to the information,
providing the passage, according to the passage, atau pertanyaannya langsung to the point, misalkan pakai kata tanya, di mana sih dia lahir, atau kapan sih dia diangkat jadi presiden misalnya. Nah, itu pertanyaannya spesifik teman-teman, dan jawabannya akan ada di satu kalimat aja biasanya, atau di satu tempat di dalam bacaan lah gitu, satu atau dua kalimat bisa. Nah, itu adalah specific question. Nah, cuman ini specific questionnya mengerucut lagi masuk ke inference question, karena di sini ada would most probably, yang artinya kemungkinannya gitu. Jadi di sini kalau ada kata mungkin di dalam pertanyaan, jadi kemungkinannya gimana nih gitu, mana nih di antara di bawah ini yang mungkin bisa dianggap analogus gitu. Karena ada kata mungkin, berarti dia tuh tidak secara langsung disebutkan di bacaan. Nah, ini adalah ciri untuk inference question, yaitu pertanyaan yang menanyakan hal yang tersirat. Cirinya ada kata yang bermakna mungkin, ada kata imply, atau ada kata infer, atau ada kata conclude, dan kata bermakna mungkin lainnya, contohnya misalnya kayak might be, most likely, most probably, ini udah ada yang most probably, kemudian misalnya might, dan lain sebagainya yang artinya mungkin. Nah, itu adalah menanyakan hal yang tersirat. Nah, bedanya apa sih sama specific question biasa? Bedanya teman-teman, kalau specific question yang biasa itu misalkan di mana George Washington dilahirkan, itu nanti di bacaan ya pasti ketemu di mananya. Entah itu di daerahnya, atau misalnya di rumah, atau di pokoknya tempatnya itu akan disebutkan di dalam bacaan secara langsung gitu. Nah, sementara kalau inference question yang dibacaannya menyebutkan suatu teori atau suatu fakta, kita menyimpulkan dari fakta tersebut. Contohnya kalau di sini, di dalam bacaannya, ini akan menyebutkan contoh analogus itu apa aja. Nah, dari contoh itu, oh berarti kita menyimpulkan nih, oh berarti analogus itu contohnya kayak gitu, berarti konsepnya seperti apa, dan dari antara pilihan jawaban ini, mana yang kemungkinan masuk ke konsep tersebut. Gitu. Artinya ada beberapa thought proses yang hal-hal ini yang di pilihan jawaban itu nggak akan ditemukan di bacaan, karena ini adalah hasil dari reasoningnya kita gitu, dari bacaan. Nah, kita akan kembali ke bacaan dulu ya. Jadi di antara di bawah ini mana yang kira-kira analogus, berarti kita harus tahu dulu analogus itu konsepnya seperti apa, dan di dalam bacaan itu adanya berupa contoh. Nah, dari sini ya, for examples, sampai sini nih analogus nih, kita lihat ya. For example, tadi ya, terbang itu membutuhkan desain tertentu, tapi burung dan lain sebagainya bisa terbang. Nah, sekarang kita lanjut baca ke sini. The wings of all three types of animals derive from different embryological structures, but they perform the same function. Jadi katanya, apa sih wings atau sayap dari tiga tipe binatang yang tadi disebutkan, yaitu burung, kelelawar, dan serangga, itu derive from different embryological structures, berarti berasal dari struktur embriologi yang berbeda, tapi mereka melakukan fungsi yang sama, yaitu terbang. Jadi meskipun bentuk secara strukturnya itu kan beda kan, antara sayap burung, sayap kelelawar, sama sayap serangga. Laron misalnya, kalau serangga contohnya, kan beda banget strukturnya, tapi fungsinya sama, yaitu untuk terbang. Nah, itulah yang disebut dengan analog gitu. Berarti analog itu fungsinya sama meskipun struktur embriologinya berbeda. Itu yang disebut analog. Nah, kita mungkin sekalian kontraskan dengan homolog ya, biar kita kebayang kalau analog itu berarti fungsinya sama tapi struktur awalnya berbeda. Tapi kalau homolog itu gimana? Nah, kita lihat langsung aja ya. In contrast, features that arise from same structures in the embryo but are used in different functions is said to be homologous. Nah, kalau ini katanya fitur-fitur yang muncul, arise dari struktur yang sama dalam embrionya. Jadi secara dari embrionya strukturnya itu awalnya sama, tapi kemudian digunakan untuk fungsi-fungsi yang berbeda, itu disebutnya homologous. Contohnya, the pectoral fins of a fish, berarti sirip pada ikan, the wings of a bird, sayap pada burung, dan forelimbs of mammal, dan lengan-lengan atau kaki pada mamalia, itu adalah homologous structures. Karena homologous structures itu kenapa? They are genetically related. Gitu. Kalau homologous itu secara genetik related. Jadi awalnya ini katanya in the sense that both forelimb and the wing evolved from the fin. Jadi awalnya
Jadi secara kalau yang homologus itu dia bedanya sama yang analog, justru secara genetik mereka itu sama strukturnya. Jadi awalnya kan awalnya itu kan sirip nih, sirip ikan itu akhirnya berevolusi ya yang ikan tetap ikan tapi ada beberapa yang berevolusi menjadi burung, berarti jadi finnya itu siripnya jadi wings. Kemudian ketika hewan itu berevolusi, ada yang berevolusi menjadi mamalia, kemudian si sirip itu berubah jadi forelimb, jadi lengan gitu. Jadi secara genetik strukturnya tuh sama, bahkan tulang-tulangnya mirip gitu. Cuma dia fungsinya jadi beda. Jadi kalau homolog itu justru secara genetik itu asalnya sama, tapi fungsinya jadi beda. Ya fungsinya kan beda. Yang sirip untuk berenang, kalau sayap untuk terbang, kemudian kalau lengan-lengan dan kaki itu untuk berjalan gitu. Nah, makanya itu bedanya antara homologus dan analogus. Nah, ini kenapa kita bahas dulu, karena memang untuk bisa tahu analogus dan homologus kita harus lihat dulu contohnya gitu. Intinya berarti kalau kayak gini kita bisa simpulkan bahwa analogus itu fungsinya sama tapi strukturnya beda. Kalau yang si homologus itu berarti yang sama itu adalah strukturnya, jadi struktur awalnya, jadi secara genetiknya itu sama, tapi ternyata fungsinya berbeda-beda, ada yang untuk apa, ada yang untuk apa, ada yang untuk apa gitu. Nah dari situ nih teman-teman kita bisa bisa menjawab hampir semua pertanyaan yang berhubungan sama analogus sama homologus ya. Nah, nomor 37 nih. Berarti kira-kira mana yang analogus ya? Jadi tadi kita udah tahu analogus itu fungsinya sama tapi strukturnya berbeda. Kalau shark's fin ini berarti kan sirip ya, sirip hiu dengan cakar macan. Sirip hiu itu untuk bergerak, cakar macan itu untuk mencakar, untuk menangkap mangsa dan lain-lain. Ini beda fungsinya ya, berarti salah ya. Yang B, a man's arms and a bird's wings. Oke, tangan manusia sama sayap burung. Beda ya fungsinya ya, tangan mah untuk bergerak, untuk ambil sesuatu, sedangkan sayap burung untuk terbang. Jadi beda fungsi. Jadi ini bukan analogus. Kemudian C, a monkey's tail and elephant's tail. Oke, dua-duanya fungsinya hampir sama sebetulnya. Tail, tapi fungsinya monkey's tail itu dia untuk bergerak juga. Jadi kayaknya untuk yang elephant's tail itu kan fungsinya dia bukan untuk bergerak atau meloncat-loncat ya. Jadi fungsinya agak sedikit berbeda sedikit, tapi ya kalau secara struktur sama. Strukturnya kan berasal dari genetik yang sama, mereka sama-sama mamalia, ekornya sama. Jadi kalau analog itu kan strukturnya harus berbeda, fungsinya harus sama. Jadi yang ini masih kurang tepat karena strukturnya sama, fungsinya mungkin sedikit berbeda gitu. Tapi kita nggak akan pilih karena bukan analog. Nah, kalau analogus itu apakah yang D ini masuk? A spider's legs and a horse legs. Kaki-kakinya spider, apa spider tuh? Laba-laba. Sama kaki-kakinya horse atau kuda. Nah, kalau kedua ini justru udah jelas banget, beda banget bentuknya. Kalau tahu kan bentuk kaki kuda sama bentuk kakinya laba-laba kan beda ya. Laba-laba kakinya kayak gitu, buku-bukunya kecil, terus kurus, terus berbulu kecil gitu. Ada 6 kakinya, kemudian kalau horse ada 4 kakinya, beda juga bentuknya, tapi fungsinya sama untuk bergerak gitu. Jadi yang D ini kemungkinan yang paling tepat untuk yang disebut analogus, karena strukturnya berbeda tapi fungsinya sama. Oke, nah itulah kenapa untuk pertanyaan yang inference question, yaitu yang menanyakan hal yang tersirat ini biasanya agak panjang waktu untuk dipakai menjawabnya. Kenapa ya? Karena kita harus menyimpulkan dulu gitu, harus tahu dulu maksudnya apa dan kita simpulkan akhirnya baru bisa tahu jawabannya gitu. Oke, kita lanjut aja ya ke nomor berikutnya. 38. According to the passage, one way in which homologous organs differ from analogous organs is that they, according to the passage, ini specific question lagi, ada di dalam bacaan nih, salah satu yang membedakan organ-organ homolog sama analog itu apa tadi? Tadi disebutkan langsung ya di dalam bacaan yang membedakannya bahwa homologus itu adalah dia itu genetically related gitu. Jadi homolog itu beda dari analog karena organ-organ yang homolog itu
secara genetik itu berhubungan. Jadi strukturnya secara genetik itu berhubungan. Itu yang membedakan antara homolog sama analog. Jadi kalau yang analog itu justru strukturnya kan nggak berhubungan, yang sama itu cuma fungsinya. Di jawabannya yang A. Oke, ini secara langsung disebutkan di kalimat ini nih. They are genetically related. Ini lagi ngobrolin yang homologus ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 39. Oke, kita ataskan sedikit. As used throughout the passage, the term structures most nearly means. Oke. Jadi kan di dalam bacaan ini tuh kita sering dengar kata structures ya. Kira-kira maknanya dari structures di bacaan ini tuh apa? Kalau teman-teman lihat nih di pilihan jawaban A, B, C, D ini semuanya bisa menjadi arti dari kata structures. Kalau buildings ini kan artinya bangunan ya, struktur bangunan kan masih masuk. Features of an animal's anatomy juga bisa struktur tubuh, struktur badan. Kemudian yang organizational principles, susunan. Prinsip-prinsip susunan, ya kayak tadi kita bahas organization question ya, susunan kata gitu, susunan bacaan, itu susunan organization. Bisa juga itu maksudnya structures. Structures ini juga bisa units of grammar. Nah, ini kan salah satu unit atau salah satu sub dari grammar itu adalah structure gitu. Nah, jadi structures ini bisa empat-empatnya nih, tapi yang di dalam bacaan kita ketemu kata structures itu nggak ngobrolin grammar, nggak ngobrolin susunan kalimat, nggak ngobrolin bangunan, tapi ngobrolin fitur di tubuhnya hewan yang dibahas tadi gitu ya. Jadi struktur di situ masuknya ke features of an animal's anatomy. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita cuma melihat di soal aja, kita akan bingung jawabnya. Tapi kalau kita kembalikan ke bacaan, jawabannya jelas banget. Cuma satu, yaitu yang B gitu ya. Jadi intinya selalu kembalikan ke passage atau ke bacaan teman-teman. Oke, itu nomor 39. Nah, kita lanjut ke nomor 40. Oke, nomor 40 bisa kelihatan kalau ini menanyakan ini lagi ya, vocabulary in context. Oke, jadi untuk vocabulary in context ini yang ditanyakan kata sense juga sama, banyak artinya, bisa artinya perception tuh kayak indra, panca indra gitu, feeling, perasaan, sense, logic, ada meaning, maksud atau makna. Nah, jadi ini juga artinya bisa semua teman-teman, cuman apa nih yang dibacaan di line ke-13 sense-nya di sini masuknya ke yang mana? Oke, kalimat terakhir ya. They are genetically related in the sense that both the forelimb and the wing evolved from the fin. Oke, ini nggak ada tentang panca indera, nggak ada tentang feeling ya, tapi in the sense that di sini maksudnya dia mau menjelaskan kalimat sebelumnya ini maksudnya apa, maknanya apa. Jadi they are genetically related ini maksudnya adalah both the forelimb and the wing evolved from the fin gitu. Jadi in the sense that ini untuk menyebutkan, jadi maksud kalimat genetically related itu adalah begini loh, bahwa baik itu forelimb, baik itu lengan dan kaki dan juga sayap itu evolve atau berasal awalnya itu dari fin, atau berevolusi itu awalnya dari sirip gitu. Jadi di sini in the sense that-nya ini nggak ada hubungannya sama feeling ataupun sama panca indera, tapi berhubungannya dengan maksud atau makna. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita akan memastikan dari bacaan gitu jawabannya. Nah, sekarang kita lihat nomor terakhir untuk bacaan ini, yaitu nomor 41. Kalau teman-teman lihat di sini, di pilihan jawaban nih, di pilihan jawaban yang kayak gini, yang ada lines-nya seperti ini namanya scanning question, dan scanning question ini salah satu yang paling mudah teman-teman di soal reading TOEFL. Kenapa? Karena teman-teman tidak harus mencari-cari jauh-jauh, tinggal dicocokkan aja di line-line ini dengan yang ditanyakan. Jadi dia itu menanyakan di mana di dalam bacaan suatu informasi berada. Nah, kalau di sini yang ditanyakan, where in the passage does the author first focus his discussion on the concept of homology? Jadi di mana nih penulisnya itu pertama kali memfokuskan diskusinya ke konsep homologi gitu. Nah, tadi teman-teman kita sudah menemukan homologi dari awal sebetulnya, tapi dari sini sampai sini ini baru pembukaannya lah gitu. Meskipun ada kata homologi, homologus, tapi belum
belum fokus ngobrolin homologusnya. Nah, kalau kita lihat bagian berikutnya dari sini sampai sini ngobrolin analogus, kemudian dari in contrast sampai the fins ini ngobrolin homologus. Dari tadi ya kita udah tahu ya dari awal tadi kita mengerjakan, jadinya kita bisa tahu nih bagian-bagian dari bacaannya. Nah, untuk yang ditanyakan itu bukan keseluruhan yang ngobrolin homologus, tapi awalnya dia pertama kali fokus ke homologus itu berarti kan di sini nih teman-teman. Caranya adalah ambil dari awal kalimat sampai akhir kalimat sampai titik sini, terus kita lihat ini ada di line berapa. Nah, ini ada di line 9 sampai di line ke-11. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya adakah line 9 sampai 11? Ada di jawaban C. Itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman bisa mengecek satu-satu. Jadi line 2 sampai 4 ngobrolin konsep diskusi homologinya dari situ atau bukan. 6 sampai 8 coba aja semua sampai akhir, nanti mana yang paling tepat itu yang dipilih gitu. Jadi caranya bebas, yang penting teman-teman ini udah paling enak karena lines-nya udah ada, tinggal mengecek yang dibahas di sini cocok nggak sama line yang mana gitu, cocoknya sama line yang mana, itu yang kita pilih. Oke, nah itu scanning question teman-teman. Nah, jadi teman-teman tadi kita sudah bahas 8 pertanyaan. Di sini ada beberapa jenis pertanyaan. Yang nomor 34 tadi organization question, 35 ini tadi specific question, kemudian nomor 36 ini vocabulary in context, 37 ini inference question, 38 specific question, kemudian setelah itu 39 ini masuknya ke vocabulary in context juga. Kemudian 40 ini vocabulary in context, 41 ini scanning question. Nah, kalau teman-teman lihat di sini yang paling muncul seringnya itu adalah vocabulary in context. Memang di antara semua jenis soal itu yang paling sering muncul adalah vocabulary in context, biasanya sama specific questions dan inference questions. Sisanya itu lumayan ada lah gitu, tapi tidak sebanyak 3 hal tersebut. Nah, teman-teman di 8 soal ini tidak mencakup ke semua jenis soal ya, karena jenis soalnya reading itu ada beragam dan tidak semuanya masuk ke bacaan ini. Jadi teman-teman kalau mau tahu tentang jenis pertanyaan reading lainnya, seperti ada preceding paragraph, ada pertanyaan reference question, ada pertanyaan negative question, itu nggak ada di sini. Teman-teman bisa cek itu di video-video di part sebelumnya yang membahas full test reading TOEFL, ataupun teman-teman juga bisa mengecek di individual video yang membahas tipe-tipe jenis pertanyaan ini secara spesifik, secara khusus satu persatu tiap video gitu. Jadi teman-teman bisa cek, itu ada di playlist kita. Teman-teman bisa belajar dari situ. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang masih belum jelas, ataupun jika ada suggestion, saran, kira-kira mau bahas apa, atau ada pertanyaan yang teman-teman misalnya nggak bisa jawab, atau nggak ngerti kenapa ini jawabannya, itu bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Jadi nanti kita bisa belajar bersama-sama ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-save atau di-subscribe, di-like, dan juga di-share, sehingga video ini bisa lebih bermanfaat lagi ke depannya. Seperti itu mungkin. Sampai sini dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.